Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vetika Mawarni dan ini teman saya, Cici Resti Meviana, dan ini teman saya. Diri Resti Meviani. Di sini, dalam video ini, kami akan mempresentasikan tentang materi studi kelayakan bisnis dalam Aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama, materi ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Aspek manajemen dan organisasi yaitu penggambaran mengenai pengorganisasian pihak-pihak yang terlibat dalam usaha, job description-nya, tanggung jawab, serta kontribusi masing-masing pihak dalam mencapai tujuan. Kemudian, aspek manajemen dan organisasi merupakan kegiatan dan acara mengelola dari gagasan usaha atau proyek yang direncanakan, meliputi yang pertama, penentuan bentuk dan sistem pengelolaan usaha secara teknis atau jenis pekerjaannya yang diperlukan dalam kegiatan usaha. Yang kedua, bentuk organisasi yang cocok dan sesuai untuk usaha. Dan yang ketiga, penentuan jumlah sumber daya manusia dan keahlian yang diperlukannya. Kemudian pertanyaan yang perlu diperhatikan dalam aspek organisasi itu apakah usaha dapat dikelola dengan baik? Kemudian apakah tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sudah sesuai dan selera? Kemudian pertanyaan yang perlu diperhatikan dalam aspek manajemen adalah yaitu telaah tentang kemampuan masing-masing pihak dalam menjalankan dan mengikuti alur organisasi sesuai dengan kontribusi masing-masing yang harus disumbangkan untuk mencapai tujuan. Kemudian, manajemen itu sendiri adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain menurut Vellet tahun 1997. Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Ini menurut Nicholas dan McHugh tahun 1997. Kemudian organisasi itu sendiri adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Menurut Griffin tahun 2002. Baiklah teman-teman, materi yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Cici Resti Meviani. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang pentingnya manajemen bagi organisasi. Manajemen merupakan salah satu dari 3 upaya perbaikan organisasi, yaitu desain, kontrol, dan manajemen. Selanjutnya, desain fisik terbaik dengan pengendalian sistem yang terbaik tidak akan jalan jika pekerja mogok atau tidak termotivasi. Selanjutnya yaitu manajemen dibutuhkan untuk memberikan kemampuan beradaptasi dengan kondisi yang dinamis. Selanjutnya, manajemen terbaik ditujukan oleh Jepang sehingga mereka memiliki istilah karoshi yang berarti kematian akibat kerja yang berlebihan. Fungsi manajemen yaitu ada 5. Yang pertama, planning, yang kedua organizing, yang ketiga directing, yang keempat staffing, dan yang kelima yaitu controlling. Selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Aktivitas perencanaan itu terdapat 4. Yang pertama yaitu menerapkan tujuan dan target. Yang kedua, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut. Yang ketiga, menemukan sumber daya yang diperlukan. Yang keempat yaitu menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan atau target bisnis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi pengorganisasian.
Fungsi pengorganisasian adalah proses menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan desain dalam sebuah struktur yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Setelah itu kita akan membahas aktivitas pengorganisasiannya. Aktivitas pengorganisasiannya itu terdapat 4. Yang pertama, mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas dan prosedur yang diperlukan. Yang kedua yaitu menentukan struktur organisasi yang tepat. Yang ketiga, kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan SDM. Yang keempat yaitu kegiatan penempatan SDM pada posisi yang tepat. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Dede Resti Meviani. Kemudian, dari fungsi pengarahannya, fungsi pengarahan dan penyusunan merupakan proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses motivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh tanggung jawab. Dalam fungsi pengarahan dan penyusunan adalah mengimplementasikan proses kepemimpinan, dalam memberikan motivasi kepada karyawan. Kemudian, memberikan tugas dan penjelasan rutin kepada semua karyawan. Selanjutnya, menjelaskan kebijakan dan yang ditetapkannya. Dari fungsi pengawasan dan pengendalian. Fungsi pengawasan dan pengendalian merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun perubahan terjadi dalam lingkungan bisnis yang dihadapi. Aktivitas dalam fungsi pengawasan dan pengendalian meliputi mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, mengambil langkah klarifikasi dari koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Yang terakhir, melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan tujuan dan target bisnis. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan tentang aspek manajemen dan organisasi. Dan kami yakin pemaparan yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.